kita sama-sama saksikan cuplikan kesaksian dari teman-teman Eki hari ini, Pak Susno, dan berikut cuplikan mereka. Kami langsung ke ruang mayat. Karena helm itu ada di luar ruang mayat, sama heelsnya Vina juga dari situ gitu kan. Saya fokus ke situ karena itu milik saya gitu, makanya saya foto. Baru saya masuk ke dalam ngelihat almarhum. Di dalam pembicaraan kalian, kamu dan teman-teman kamu, ada nggak ini pembicaraan tentang oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya, atau karena apa ini Eki dan Vina ini begitu kejadian ini? Kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan. Memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu. Jadi kecelakaan ya? Iya. Terus kemudian ya masih sampai jam 2:30 itu saya di situ, terus dengar kabar almarhum Vina juga meninggal. Ya sampai 3 hari kemudian saya datang untuk yasinan ya kalau di Muslim. Yeah. Itu masih aman-aman aja, dan di situ itu saya ingat. Dan pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga? Masih, dan juga gini, tanggal 27 itu berarti 27 meninggal, tanggal 30 saya ke situ, 27, 28, 29, 30. Tanggal 30 saya 3 harian ke situ tahlilan. Di situ saya dengar kabar yang di dalam itu, kami kan di luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan. Saya dengar kabar dari dalam itu, semua yang punya foto almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh take down sama keluarga. Pada malam itu. Take down dari BBM? Dari semua sosial media, makanya saya menghapus. Ya. Yang nyuruh siapa? Pokoknya keluarga. Dari dalam, dari keluarga almarhum Eki. Ya, itu tadi kesaksian dari Franz yang merupakan teman Eki yang diminta oleh keluarga Eki untuk mencabut atau menghapus semua foto-foto yang sudah diposting di sosial media. Dan kita lanjutkan perbincangan, saya masih bersama Pak Susno Duaji, Kabarreskrim 2008-2009. Pak Susno, begitu meyakinkan mereka, saya ingin mendapatkan point of view dari Anda, Pak Susno, yang punya pengalaman di Barreskrim. Mereka bertiga ini kalimatnya sangat lugas, bahasanya juga sangat terstruktur, rapi, dan penuh percaya diri. Apa yang Anda tangkap dari bahasa tubuh mereka bertiga? Mereka kan orang sekolah ya, waktu itu mungkin SMA ya. Dan mereka itu lugas dan jujur ya, jujur apa adanya. Karena mengapa dia bisa mengatakan gitu? Karena helm punya dia kok. Sepatu punya mereka, ada lagi yang minjemi baju. Ya pasti ingat, dan dia adalah temannya. Dan mereka nggak menyangka ini jadi pembunuhan, ini jelas lah, ini kecelakaan lalu lintas. Gitu. Anda tidak mendapati kesaksian yang dibuat-buat dari ketiganya? Oh sama sekali tidak. Yang perlu dipertanyakan adalah tanya penyidik, mengapa mereka nggak diperiksa gitu. Jangan ada pertanyaan, kok baru muncul gitu. Pertanyaannya kenapa Anda nggak mencari gitu. Ya udahlah. Ini kalau saya katakan game is over lah ini. Ya. Ya. Tinggal kita minta hakimnya bijak, adil. Udahlah, kita udah capek gitu ya. Dan ini membuktikannya tidak terlalu sulit. Sudah terbukti kecelakaan lalu lintas kok. Tapi lagi-lagi Pak Susno, yang kita saksikan selama persidangan juga rasa-rasanya JPU juga kurang menggali pertanyaan atau menggali keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan ini. Apakah ini memang mereka sudah punya kartu mati, sudah tidak punya lagi pertanyaan yang harusnya bisa diperdalam? Saya beranggapan bahwa JPU sependapat dengan penasihat hukum, kan tugas mereka kan cari kebenaran. Penasihat hukum sudah mengungkap itu benar, jadi oke lah dia pertanyaannya yang ringan-ringan saja, karena dalam hati mereka saya yakin bahwa ini benar adanya kecelakaan. Tapi kalau dia mengatakan sependapat dengan penasihat hukum, ya benar itu ya berarti sidang ini selesai. Ya, baik. Tadi di ahli misalnya ada usulan dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang mengusulkan untuk adanya sebuah conviction integrity unit, yaitu bukti-bukti dalam persidangan yang sudah inkrah itu direview kembali oleh sebuah entitas tersendiri. Menurut Anda apakah itu usulan yang, ini kan kita semua sedang belajar proses hukum pidana. Apakah itu usulan yang bagus? Itu bagus, tapi yang jauh lebih bagus dari itu kita selesaikan dulu, segera dikeluarkan para tahanan atau
para terdakwa itu bebaskan dulu. Setelah itu mau kita integriti, mau duduk satu meja, termasuk kita membahas bagaimana supaya ini tidak terulang, terus bagaimana baiknya sidang PK itu supaya tidak berhadapan-hadapan kayak perang, tapi mencari kebenaran, itu nanti. Ya. Tapi keluarkan dulu lah mereka, kasihan lah. Ya. Satu malam aja nggak enak, apalagi bertahun-tahun. Ya. bagi Pak Susno yang juga pernah merasakan. Iya, saya merasa nggak enak gitu ya. Segera dibebaskan. Segera dibebaskan. Ini, saya dalam perjalanan, Mbak. Ya, Mbak, saya bisa satu segmen. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Anda sebelum kami jeda, Pak Susno. Anda merasa bahwa apa yang terjadi setelah ini? Bu Titin misalnya, dia berkeyakinan bahwa para terpidana anak-anak ini tahun ini harus bisa bebas. Apa yang terjadi ketika PK nanti dikabulkan oleh Majelis MA? Saya tidak meramal yang terjadi ya, tapi saya berharap lembaga penegak hukum, Polri, Jaksa, Hakim memperbaiki bagaimana supaya hal ini tidak terjadi. Ini hanya yang terungkap yang ini ya, yang tidak terungkap jauh lebih banyak saya kira. Kasihan lah itu nasib manusia, artinya sidang itu jangan main-main lah gitu ya. Anda melihat bahwa ketersalahan atau seseorang bisa sangat mudah divonis bersalah di negeri ini sangat tinggi sekali, sementara kita melihat majelis hakim yang seharusnya berada di tengah, yang seharusnya menjaga keadilan dan imparsial, itu sudah sangat seperti kalah terintimidasi oleh jaksa dan juga penyidik. Enggak, karena hakimnya pada waktu enggak mau berpikir ya kalau melihat jalannya sidangnya. Terlalu menganggap enteng ini, termasuk hakim banding dan hakim kasasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Ya, semoga ini